Di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan pertemuannya bersama Nabiullah Khidir alaihi assalam. Kisah Musa dengan Khidir. Sebelum saya kisahkan kisah Nabi Musa dengan Khidir yang saya ambil dari surah Al-Kahfi, maka saya ingin jelaskan dulu siapa Khidir supaya nyambung kisahnya. Khidir alaihi salatu wassalam diperselisihkan para ulama apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali ataukah seorang rasul. Kenapa diperselisihkan oleh para ulama tentang kenabiannya? Karena Al-Quranul Karim tidak secara jelas menyebutkan bahwa Khidir itu seorang nabi. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Sebab kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menyebutkan Khidir adalah satu di antara nabi-nabi yang ma'ruf seperti 25 nabi dan rasul, tentu meragukan kenabian Khidir bisa kufur. Tetapi karena tidak ada nas yang sharih yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, dari sini terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah? Yang mengatakan bahwa Khidir seorang nabi, tentu seorang nabi memiliki mukjizat. Disebutkan di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innama sumiya al-Khadir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi hadrah." Jadi Khidir ini atau Khadir ini, kalau dia lewat di sebuah tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tumbuhan, gersang, kemudian Khadir lewat di situ, kemudian duduk di situ, hanya sekedar duduk di situ, maka bumi itu menjadi hijau. Karena Khadir itu memiliki mukjizat, maka disebut Khadir, menjadi hijau semuanya, menjadi tumbuhan yang tidak tumbuh itu menjadi tumbuh, makanya disebut Khadir. Bagi yang mengatakan bahwa Khadir adalah seorang nabi, berarti ini mukjizat. Mukjizat bagi Khadir bisa menghijaukan tempat yang gersang. Tapi bagi yang mengatakan dia bukan nabi tetapi dia wali, maka boleh jadi itu sebuah karamah. Karena keanehan di dunia ini berapa? Ada 3. Ada yang disebut dengan mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karamah, dan itu hanya dimiliki para wali-wali Allah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sihir, dan itu dimiliki para bomo, dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Inilah keanehan di dunia. Kalau tidak mukjizat, karamah. Kalau tidak karamah, sihir. Bagi yang mengatakan Khidir adalah nabi, berarti menghijaukan tempat gersang, mukjizat. Bagi yang mengatakan dia adalah wali, berarti itu sebuah karamah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Khidir, kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak pelajaran dari Khidir. Kemudian Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya ini bukan semata-mata dari dia, akan tetapi ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah membocorkan perahu, perintah membunuh anak kecil, perintah memperbaiki rumah rusak, itu semua perintah Allah.
menunjukkan bahwa Khidir ini bukan pandai-pandai dia mengajarkan Musa seperti itu, tetapi layaknya para nabi yang lainnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan kisahnya dan akan sampai kepada pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kisah Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tentang masalah Khidir, apakah dia masih hidup sampai hari ini ataukah Khidir itu sudah meninggal dunia. Jadi perselisihannya apakah Khidir masih hidup sampai hari ini ataukah dia sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang mengatakan Khidir itu salah satu di antara orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan usia sampai mendekati kiamat. Akan tetapi dalil-dalil tentang hidupnya Khidir sampai sekarang tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sama dengan kita manusia biasa. Dia seorang nabi dan dia juga sudah wafat. Di antaranya adalah satu, riwayat Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Khidir, apakah Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala menukilkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seseorang itu hidup di atas 100 tahun sampai hari ini kecuali dia mati. Kemudian juga sebagian para ulama berdalil dengan surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum wahai Muhammad kekal, artinya tidak ada umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mati. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal wahai Muhammad. Fa in mitta fahumul khalidun. Jika engkau mati kemudian mereka kekal, tidak ada, semua sudah mati. Dari sini menunjukkan, kata Abul Farraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana al-Khadiru hayyan la wajaba alaihi an ya'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadayhi wa yata'allamu minhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma badrin qala Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi abada." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seandainya Nabi Khidir itu hidup sampai hari ini, maka Khidir wajib mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah mengalami kesulitan di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mau perang Badar, dia takut kekalahan. Makanya Rasul berdoa, ya Allah, kalau Kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, yang jumlahnya hanya 314 orang itu, Engkau tidak akan ada yang menyembah lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan, kalau seandainya Khidir hidup, kenapa tidak hadir di perang Badar? Kenapa tidak hadir? Masa membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian harus berjihad sendirian, padahal ada Khidir gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir sudah meninggal dunia dan tidak ada cerita Khidir masih hidup. Dan kalaulah kita katakan Khidir masih hidup, anggaplah Khidir masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi Khidir kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau seandainya Musa, nabi yang lebih afdal daripada Khidir itu hidup, tentu tidak ada keleluasaan Musa kecuali dia harus mengikuti diriku. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Taib, ini sekilas tentang Khidir. Kita masuk pada ayat surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Coba perhatikan, jangan ribut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya,
Siapa pembantunya di sini maksudnya? Maksudnya Nabiullah Yusa ibn Nun. Jadi Rasulullah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua bersama siapa? Yusa ibn Nun. Sama dengan Nabi SAW ketika berdakwah dari Mekah ke Taif berdua bersama siapa? Zaid ibn Harithah. Maka begitu juga Musa alaihi salatu wassalam ditemani oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Lah Yusa ibn Nun ini yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia di bumi linglung atau Ardut Tih itu, maka yang meneruskan perjuangan Musa itu adalah pembantunya Yusa ibn Nun yang memimpin jihad, yang kemudian mengambil Baitul Maqdis dan menempatkan Bani Israel di situ. Dan dia diberikan mukjizat mampu menahan matahari untuk tidak tenggelam saat itulah Yusa ibn Nun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusa ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Disebutkan dalam riwayat ikhwan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ubay ibn Ka'ab. Dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara 4 sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Kata Rasul, khudul Quran min 4. Ambillah Al-Quran dari 4 sahabat. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ia dengar dari Nabi SAW. Jadi suatu ketika, kata Nabi SAW, Musa itu pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, ya Musa, ya Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Ya. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku. Dan dia lupa mengucapkan insya Allah. Lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya insya Allah tidak ada kan gitu ya, kecuali aku gitu. Tapi Musa alaihi salatu wassalam menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam seolah-olah Allah ingin katakan, "Hei Musa, jangan berkata seperti itu. Karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya." Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka engkau harus rihlah untuk talabul ilmi, cari orang namanya Khidir dan tempatnya di antara pertemuan dua lautan. Subhanallah. Suruh nyari alamat tidak jelas. Sekarang kan enak tuh pakai Google Map, ya kan? Kalau ini kan gak jelas alamatnya, pokoknya ada pertemuan dua lautan, kau di situ akan dapatkan Khidir. Nggak jelas RT-nya berapa, RW-nya berapa, kelurahan berapa, kecamatan mana, nggak jelas. Ya, pokoknya pertemuan dua lautan, carilah pertemuan dua lautan itu, kau akan dapat Khidir di situ katanya. Subhanallah ikhwan, ini rihlah perjalanan yang nggak jelas alamatnya. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir itu. Ini namanya azam yang kuat bagi talabul ilmi. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita adanya rihlah, adanya safar untuk talabul ilmi, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus safar dari Madinah menuju Syam menemui Abdullah ibn Unais hanya ingin mendapatkan satu buah hadis Nabi SAW. Begitulah para ulama dulu ketika mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan kepada kita untuk rihlah li talabul ilmi. Dan Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah permudah langkahnya menuju surga. Kemudian Allah mengatakan, falamma balagha
majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju lautan. Begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mencari Khidir, kemudian alamatnya hanya di pertemuan dua lautan itu, Allah hanya memberikan alamat. Dengan cara apa? Bawalah ikan. Karena bagaimanapun Bani Israel itu kan pernah tinggal di Mesir, dan orang Mesir itu suka menjala ikan. Mereka para nelayan, sehingga kemudian mereka terbiasa makan ikan. Lah ikan yang dimaksud di sini artinya ikan yang diasinkan. Jadi ikan yang sudah meninggal, sudah mati, diasinkan, kemudian dijadikan bekal. Allah mengatakan kepada Musa, nanti kalau engkau sudah sampai di pertemuan dua lautan, ikan itu akan hidup, kemudian loncat di situ, kemudian akan memberikan petunjuk jalan di mana Khidir ada. Itu tandanya. Maka Musa dengan Yusha ibn Nun ini berjalan entah berantah kemana, menyisiri tepi-tepi lautan, mencari pertemuan dua lautan. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah Majma' al-Bahrain ini. Sebenarnya pertemuan dua lautan di sini maksudnya dua lautan apa di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua lautan di sini artinya adalah Bahrul Faris wa Bahrul Rum. Maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Pertemuan dua lautan di sini maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari Qatadah, bahwa yang dimaksud Majma' al-Bahrain ini adalah Bahru Farisin wa Rum, pertemuan dua lautan, lautan Persia dan lautan Romawi, dan dua-duanya adalah disebut dengan dua pertemuan lautan. Ada juga yang mengatakan maksudnya Majma' al-Bahrain ini di mana maksudnya di Afrika sana. Jadi Musa itu berjalan, bayangkan, berjalan begitu jauh sampai ke Afrika, baru berjumpa pertemuan dua lautan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan dua pertemuan lautan itu artinya Tonja, laut Tonja. Laut Tonja, disitulah terjadi pertemuan dua lautan. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak jauh-jauh daripada Bukit Tulsina, Bukit Saina, masih daerah-daerah Mesir juga. Ya. Tapi ini sekali lagi bahwa tidak ada nas yang jelas dua lautan ini di mana, karena Al-Quran tidak menyebutkan tempatnya, hanya menyebutkan posisinya di antara pertemuan dua lautan. Adapun di mananya entah berantah. Cuman di sini para ulama hanya kemudian berusaha untuk menggali situs sejarah sehingga muncul tadi laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan laut Afrika, ada yang mengatakan laut Tonja. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kemudian tanpa sadar sudah lama mereka berjalan, rupanya sampai di pertemuan dua lautan itu, tapi keduanya tidak sadar. Keduanya tidak sadar. Makanya Allah mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi sebenarnya ketika istirahat itu di sebuah batu sedang tidur antara Yusha dan juga Musa alaihi salatu wassalam, Yusha ini melihat rupanya ikan asinnya itu, ikan yang dibawanya itu hidup di keranjangnya itu, tiba-tiba loncat. Ketika dia loncat ke air, kemudian ikan ini tiba-tiba berjalan. Yusha ini mengikuti ikan itu dari belakang. Ini ikan mau kemana ini? Dan Yusha terngiang dengan perkataan Musa bahwa kalau ikan itu hidup kemudian nyemplung ke air, berarti di situ tempatnya. Tetapi Yusha ibn Nun lupa ketika Musa sudah terbangun, lupa mau nyampaikan. Malah kemudian berjalan lagi menjauhi tempat itu, padahal sudah benar tempatnya itu. Akhirnya ketika sudah jauh dari tempat yang dituju, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawakan kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Manusiawi, Musa bukan malaikat, dia perlu makan, perlu minum, lapar karena sudah berjalan jauh. Kemudian
Allah mengatakan, qala ara'aita idh awayna ila as-sahra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajab. Dia pembantunya menjawab, maksudnya Yusha ibn Nun mengatakan, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, kita istirahat tadi di antara dua pertemuan itu, lautan itu, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, bahwa ikan itu hidup kemudian loncat. Aku lupa, betul-betul aku lupa menceritakan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi Yusha tergoda oleh syaitan sehingga lupa menceritakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi SAW bersabda, bagaimana orang yang sholat diganggu syaitan kan? Di mana ketika sebelum sholat dia cari-cari barang gitu kan, lupa dia, sengaja dilupakan syaitan. Kemudian ketika sholat syaitan ngasih tahu, oh barang yang kau cari ada di lemari loh. Oh iya, baru ingat, Allahu Akbar, lah iya dompet saya kok di situ katanya. Ya, dibuat kemudian kita ini was-was dalam sholat gitu ya. Maka kata Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam, dan ikan itu mengambil jalannya menuju lautan dengan cara yang aneh sekali. Kata Musa, kenapa kau baru cerita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Kata Musa, lah itu kan tempat yang kita cari selama ini, pertemuan dua lautan, dan ketika sudah sampai di situ maka Allah akan hidupkan ikan kemudian loncat. Lalu keduanya kembali ke jalan semula, mengikuti jejak-jejak jalan supaya tidak sesat kembali, balik lagi ke tempat istirahat pertama. Akhirnya ketika sudah kembali ke tempat istirahat pertama, Musa mulai mencari-cari Khidir di situ. Jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan Musa berjumpa dengan seseorang. Dialah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba, maksudnya Khidir, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lihat, Allah dahulukan rahmat dibandingkan ilmu, menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting ya, sebelum seseorang itu belajar, karena ini adab ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi ketika Musa berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di atas batu, maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, assalamualaikum, mengucapkan salam. Tiba-tiba Khidir seolah-olah sudah kenal, waalaikumsalam. Man'an, siapa kamu? Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel? Katanya, apakah Musa nabinya Bani Israel? Kata Musa, ya. Apa tujuanmu? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi sebuah petunjuk? Lihat tawadhunya Khidir, minta diajari. Makanya kisah tentang Musa dan Khidir ini sebelumnya bicara tentang kesombongan iblis. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, sebelum menceritakan tentang Khidir, ayat sebelumnya itu bicara tentang kesombongan iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Padahal sudah jelas-jelas Adam itu dilebihkan dari iblis dengan ilmu. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dengan tawadhu'nya, rendah hatinya, dia mengatakan kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk dijadikan petunjuk. Tapi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati' ma iya sabra. Kalau engkau ingin jadi muridku, seolah-olah mengatakan seperti itu, engkau tidak akan sanggup sabar kayaknya. Engkau tidak akan sabar. Di sini ada faedah apa? Mencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Ya. Terkadang seseorang itu tidak bisa istirahat ketika thalabul ilmi. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak diraih dengan istirahatnya badan. Harus lelah, harus capek. Kadang kurang tidur, kadang ngantuk gitu kan. Ya kalau tidur terus ya pulang saja, nggak usah kajian. Ya, siapa yang tidur? Bangunkan yang tidur.
tolong keluar berjemur di situ yang tidurnya. Kalau tidur, saya lihat tidur, saya suruh berjemur di situ, di tempat dak-dakan situ, mumpung lagi hujan. Ya. Jadi di sini kembali bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika meminta untuk diajarkan ilmu kepada Khidir, Khidir mengatakan, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa demikian? Karena nanti ilmu yang akan diajarkan Khidir itu aneh masalahnya. Ya. Kemudian Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat sabar atau sesuatu atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'siyalaka amra. Musa berjanji di sini kepada Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa janji, saya akan sabar. Apapun yang kau ajarkan saya tidak akan tentang. Karena Musa betul-betul ingin mencari ilmu masalahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Khidir memberikan syarat kepada Musa. Jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kalau aku ajarkan sesuatu kepadamu, jangan tanya kenapa dan kenapa. Pokoknya lihat saja, ambil ilmunya sampai aku menerangkannya. Ini penting adab seorang yang menuntut ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukrah. Ini pelajaran pertama ini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak safar oleh Khidir, kemudian naik perahu. Di dalam perahu itu ada 8 orang, berarti 10 orang dengan Musa dan Khidir. 8 orang yang di atas perahu itu semua orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya. Satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Khidir alaihi salatu wassalam, karena Yusa sudah pulang. Yang jelas Musa sudah berjumpa dengan Khidir, tugas dia selesai mengantarkan, Yusa pulang. Dan ingat ikhwan, sebenarnya secara keutamaan Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Kenapa? Karena Musa seorang nabi, Musa seorang rasul, Musa kalimullah, dan dia adalah nabi dari nabi-nabi yang masyhur dari Nabi Bani Israel. Adapun Khidir diperselisihkan kenabiannya, apalagi kerasulannya, dan dia bukan kalimullah. Ya. Tetapi walaupun demikian, mencari ilmu itu tak pandang bulu, mau kepada orang yang di atas kita, mau kepada orang yang di bawah kita, atau mau kepada orang yang setara dengan kita. Maka Musa alaihi salatu wassalam beriktikad untuk belajar kepada Khidir, mencari manfaat dunia dan akhirat. Lah, pelajaran yang pertama, ketika Musa dan Khidir itu masuk ke dalam perahu ini kan berjalan sampai ke tujuannya. Di dalamnya banyak orang-orang fuqara wal masakin, termasuk yang punya perahu juga fakir. Tiba-tiba setelah perahu itu nyandar, sudah sampai di tujuan, Musa pula ambil martil. Tahu martil? Martil itu palu untuk mentung yang ngantuk biasanya. Ya. Jadi tahu-tahu martil ini dipukulkan ke perahu itu, bolong perahu itu. Namanya perahu bolong, keluar air dalam perahu itu, naik air itu, akhirnya orang-orang pun langsung turun, tenggelamlah perahu itu. Bayangkan secara logika, ketika keduanya naik perahu, sudah digratiskan yang punya perahu, diantarkan ke tujuannya, sampai di tujuannya dirusak pula perahunya. Ini ilmu apa ini? Ya. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini disebutkan dalam Al-Quran, maka berjalanlah keduanya, Musa dengan Khadir, sehingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia pun Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Musa marah, karena Musa ini tidak bisa diam untuk melihat kemungkaran masalahnya. Di masa mudanya saja dia ketika dia berjalan malam-malam di ganggang di Mesir, ada anak muda kelahi, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaum Kiptinya Firaun, kelahi. Langsung oleh Musa dilerai, jangan kelahi kalian. Kemudian ketika anak muda dari kaum Kipti mau nonjok Nabi Musa, oleh Musa ditangkis, hanya ditangkis seperti ini saja, kemudian terjungkal, mati dia. Coba bayangkan, belum dipukul baru ditangkis, dah mati. Menunjukkan bahwa
Musa ini kuat kan gitu, bukan tenaga dalam, bukan. Ya. Musa seorang nabi, kuat. Artinya Musa itu tidak tahan melihat kemungkaran gitu. Dan banyak kisah-kisah Musa ketika Musa pulang dapat Taurat saja, papan Taurat, melihat Bani Israel murtad menyembah patungnya Samiri, langsung dilempar tuh papannya, ngamuk dia sama Harun. Ya. Jadi Musa itu tidak tahan. Memang Allah anugerahkan kepada Musa itu tabiat kepemimpinan tuh. Makanya ketika melihat Khadir seperti itu, gimana Khadir ini? Ini perahu milik orang miskin, yang di atas perahu juga orang-orang miskin. Tahu-tahu dirusak. Marah Nabi Musa. Makanya dia mengatakan, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Hai Khidir, mengapa engkau melubangi perahu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan. Khidir tadi sudah ngomong di awal kan, kalau engkau ingin belajar kepadaku gak akan sabar. Gak akan sabar. Baru satu pelajaran saja Musa udah gak sabar tuh. Ya. Makanya Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan, ini baru satu ilmu nih, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Maka Musa alaihi salatu wasallam sadar, dan dia meminta uzur dan mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasid wa la tuhriqni min amri usra. Musa pun berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Afwan mungkin bahasa kitanya, lupa saya tadi, harusnya saya diam, ngomong pula saya gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya, Musa dan Khidir, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Maksudnya begini, ini kan turun dari perahu, selesai perahunya, kemudian jalan, ada anak-anak lagi main. Ada yang mengatakan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir itu usianya 13 tahun. Guys, siapa 13 tahun di sini? Ada yang 13 tahun di sini? Berapa antum usianya? Berapa antum usianya? 15. Udah balik antum. Jadi usianya 13 tahun. Kan masih kecil tuh, masih SD tuh. Lagi main-main, mungkin kalau sekarang lagi main bola di lapangan itu. Cuman anak ini dikisahkan, anak ini tukang nyolong. Ya. Jadi kalau seandainya ada musafir yang membawa dagangan, kemudian istirahat di situ, kemudian tidur, terkadang kemudian anak ini menunggu pemilik barang itu tidur, diambilnya, dicolongnya barang itu, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi tukang nyolong anak ini. Dan apabila ketahuan gitu kan, maka orang tuanya membela bahwa anaknya tidak melakukan seperti itu demi melindungi anaknya. Rupanya anak ini semakin besar, semakin menyulitkan orang tuanya, semakin besar durhaka, dan itu digambarkan kepada Khidir. Makanya kemudian ketika melihat ada anak-anak yang sedang bermain, Khidir pun mendekati satu di antara anak yang bermain itu, langsung kemudian digeret, dibawa, disembelih, dipotong kepala dari badannya. Musa melihat ini kaget, kenapa pula dia bunuh orang, disembelih lagi, dipatahkan lagi kepala dengan badannya. Makanya kemudian digambarkan di sini, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, katanya. Lihat, ini pelajaran apa ini, bunuh-bunuh orang ini? Pelajaran kok bunuh-bunuh orang? Makanya Musa emosi lagi. Ini gak benar ini, kau ini sudah buat mungkar nih. Tetapi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan, ini baru 2 pelajaran kau gak sabar kan? Ya mau sabar gimana? Ini aneh ilmunya. Satu bolongi kapal, satu menggal orang. Gimana gak sabar? Ya. Ini pelajaran apa ini? Coba kalau antum belajar sama saya, tuh saya bocori kapal, kemudian saya nyembeli orang, ustaz apa ini katanya. Dari pesantren lain aja lah kan begitu. Jadi akhirnya Khidir mengingatkan, sudah kukatakan kau tidak akan sabar. Maka Musa alaihi salatu wasalam, Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Maka Musa pun mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau bolehkan aku menyertaimu sehingga cukup pertemuanku sampai di sini,
dan engkau bersabar menerima alasan dariku. Maksudnya begini, kata Musa, ya sudahlah, ini terakhir. Kalau nanti aku tanya lagi, aku mengatakan apa lagi tentang dirimu, sudah, saya tidak akan ikut lagi dengan kamu. Tapi tolong, ya, jangan sampai kemudian kau usir aku. Beri kesempatan lagi. Maka Khidir pun berikan kesempatan. Kemudian Khidir mengajarkan pelajaran yang ketiga. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqad fa'aqama qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk sebuah negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh. Lalu dia menegakkannya. Musa pun berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Maksudnya begini, ini kan Musa dengan Khidir ini kan berjalan terus, lelah, capek, akhirnya habis bekalnya. Karena habis bekal, perlu makan, perlu minum, manusia akhirnya datang ke sebuah desa, minta dijamu, minta makan, ya. Dan dibolehkan seseorang meminta-minta dalam kondisi safar. Walaupun dia kaya, umpamanya ada orang kaya, safar, dompetnya hilang, sehingga dia harus makan. Boleh orang ini meminta-minta, hanya sebatas kebutuhannya. Jadi, ketika lapar masuk ke sebuah desa, rupanya satu desa itu bakhil. Namanya desa bakhil. Satu desa itu bakhil, medit, kikir. Ada ya satu desa kikir ya. Kemudian masuk ke desa lain, kikir lagi. Mak, ini desa ini kikir semua. Ya. Akhirnya Musa dan Khidir pun keluar dari desa itu, mencari desa-desa yang lainnya lagi yang bisa atau tidak ada kebakhilan sehingga bisa menjamu keduanya. Rupanya di perbatasan desa ada rumah mau roboh. Rumah itu mau roboh sudah. Maka Musa diperhentikan oleh Khidir. Bentar. Malam ini kita harus memperbaiki rumah ini. Kata Musa, kenapa? Ini rumah mau roboh masalahnya. Akhirnya diperbaiki rumah itu sampai selesai, sampai cantik. Kata Musa, ya Khidir, kita ini lagi lapar. Harusnya kalau engkau ingin memperbaiki, ingin jadi tukang bangunan, cari orang yang jelas pemiliknya, supaya dapat upahnya bisa untuk makan. Ini rumah kosong, nggak tahu siapa penghuninya, main benerin saja kan gitu ya. Maka ini kalau sudah, ini tanyakan 3 kali ya kan, sudah janji kalau sampai aku mempertanyakan sesuatu, sudahlah sampai di sini, kata Musa kan. Dia ada janji begitu masalahnya. Maka Khidir berkata, qala hadza firaq baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasdi alaihi sabr. Inilah perpisahan antara engkau dengan aku. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak sabar melihatnya. Sebelum saya berpisah, saya akan jelaskan ya. Kenapa saya bolongi kapal? Kenapa saya bunuh anak? Kenapa kita memperbaiki bangunan yang roboh ini? Maka Khidir menjelaskan, pertama, kenapa membolongi kapal? Amma safinatu fakanat limiskin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang ngantuk? Antum tidur nggak? Oh tidur, antum saya suruh berdiri sana. Ya, saya tidak mau dalam pengajian ada yang ngantuk sini. Makanya kalau ngantuk cepat ambil wudhu. Ada setannya antum. Ataupun diruqyah. Ya. Baik. Jadi di sini saya ulangi. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya. Karena di hadapan mereka ada raja yang sangat zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi, kenapa Khidir membolongi perahu, ikhwan? Di situ itu ada raja zalim, penguasa zalim. Kalau melihat ada perahu bagus, pasti akan diambilnya, dikuasainya dan dimilikinya. Ya. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam dirusak perahu itu. Bukan sama sekali tidak bisa nanti dipakai lagi, tidak, hanya dibocori saja. Supaya perahunya tenggelam, nampak itu perahu tenggelam, kan orang tidak suka, ini perahu rusak kan gitu. Tapi seandainya perahu itu mau diperbaiki, bisa, karena tinggal ditambal saja yang bolong tadi. Supaya menghindari kezaliman raja, karena kasihan. Ini yang punya perahu orang miskin masalahnya. Ini takwil yang pertama. Wa ammal ghulam
fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Adapun anak kecil yang dibunuh itu, dia memiliki dua orang tua yang mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada orang tuanya, ibu bapaknya, dibandingkan anak itu. Kenapa Khadir mengatakan seperti itu? Karena sekali lagi Khadir ini diberikan wahyu di seorang nabi. Anak ini kalau besar, karena dari kecil suka nyolong masalahnya, nanti kalau sudah besar takut jadi mafia pula, maka dibunuh. Tapi sekali lagi ini karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kemudian main bunuh saja kan itu. Tengok anak kecil ambil pisau tusuk. Kenapa tusuk? Ini kalau gede jadi kurang ajar sama orang tuanya. Nah, tahu dari mana tuh? Main tusak-tusuk saja kan begitu. Ini Khidir diberikan wahyu. Makanya dia tahu anak ini kalau besar akan jahat. Makanya dibunuhlah anak ini supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Nanti kalau dia besar, takutnya orang tuanya jadi sesat kafir gara-gara anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Khidir bukan pandai-pandai, tidak. Karena Khidir mengatakan, apa yang kulakukan itu bukan kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi seolah-olah Khidir ingin mengatakan begini, kenapa kita memperbaiki rumah yang roboh? Rumah ini milik dua anak yatim dan tinggal di kota. Lah, bapak-bapaknya anak yatim ini orang baik. Maksudnya bukan bapak di atasnya, ada yang mengatakan kakek buyutnya gitu ya. Itu ada turunan orang soleh dan soleha. Maka ini cucunya mewarisi kesolehannya kakek buyutnya nih. Sementara orang tuanya itu menyembunyikan warisan harta emas, perak atau apa namanya di dalam bangunan itu yang mau roboh itu. Ini kalau sampai bangunan roboh, kemudian nampak kemudian ada emas, ada perak, padahal itu adalah harta warisan anak yatim itu, nampak sama orang desa yang bakhil, tentu akan diambilnya. Maka kita lindungi dengan cara kita perbaiki, kita tutupi supaya harta itu jangan diketahui orang. Ini harta punya anak yatim, dulu kakek-kakeknya orang soleh. Nah, pentingnya antum apa? Mencari jodoh yang soleha. Dan akhwat juga mencari jodoh yang soleh. Supaya kalau suami istri soleh dan soleha, nanti keturunannya walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anaknya akan dilindungi para malaikat. Lihat bagaimana di sini Allah melindungi dua anak yatim lewat Khidir alaihi salatu wassalam dalam perjalanan mencari ilmunya Musa alaihi salatu wassalam. Ini diantara cuplikan tentang kisah Khidir alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim, tepat pada surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, pertama, pentingnya rihlah di talabul ilmi, pentingnya berjalan safar untuk menuntut ilmu. Makanya para ulama ketika membuat bab tentang rihlah di talabul ilmi, salah satu dalilnya adalah rihlahnya Musa kepada Khidir untuk talabul ilmi. Yang kedua, di sini kita diajarkan akhlak tawadhu. Walaupun Musa jauh lebih agung dibandingkan Khidir, maksudnya lebih alim, lebih soleh, pokoknya lebih lah dibandingkan Khidir, tetapi Musa alaihi salatu wassalam tawadhu, rendah diri. Tetap dia menghormati orang yang di bawahnya, belajar dan mengambil ilmu daripada Khidir alaihi salatu wassalam. Karena bagaimanapun pengetahuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak lebih daripada seekor burung yang mengambil air di lautan
maka ilmu yang ada pada diri kita itulah air yang diminum oleh burung itu, sementara ilmu Allah itu lautannya. Dan itu juga ada dalam kisah Khidir dengan Musa ketika naik perahu, sebelum perahunya dibolongi itu, di tengah jalan Musa ini diperlihatkan oleh Khidir burung. Kata Khidir, kau lihat burung itu wahai Musa. Burung itu terbang di lautan, kemudian sesekali kemudian ke dalam lautan, kemudian mengambil air, kemudian terbang lagi ke atas. Kata Khidir kepada Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu melainkan seperti air yang diambil burung itu, diambil paruh burung itu. Sementara lautan ini ilmu Allah. Karena di dunia ini ada dua perkara kalau dicari nggak akan kenyang. Satu harta, satu ilmu. Harta makin dicari makin tomak, makin miskin, kayaknya kurang terus. Ilmu kalau dicari makin bodoh kita ini, rupanya banyak pengetahuan yang belum dipelajari. Makanya pentingnya mencari ilmu itu tulus zaman, lamanya waktu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran dari kisah Khidir ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Makanya sifat seorang talabul ilmi ada 4: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan itu tertuang dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya berilmu. Setelah itu wa amilu sholihat, beramal soleh. Setelah itu berdakwah wa tawassaw bil haq. Setelah itu sabar wa tawassaw bis sabr. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Khidir ini, ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pentingnya seseorang mengucapkan insyaallah dalam setiap apa yang akan dilakukannya. Serahkan semua atas kehendak Allah. Karena Allah kalau seandainya kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak, walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Maka siapapun yang mengucap insyaallah, pasti wufik akan diberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab.